Halo kawan cerita, kembali lagi di podcast Pas Kaliba, program asik siniar kenali perubahan. Bersama saya Nur Aziz Ramadan. Kawan cerita, di episode kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang statistisi ahli media dari Direktorat Neraca Pengeluaran, yaitu Mas Muhammad Arif Kurniawan. Halo Mas, salam kenal. Salam kenal Mas, terima kasih. Ya. Senang bisa hadir di sini. Baik, senang juga bisa bertemu dengan Mas Arif. Ini pengalaman pertama di Medan atau gimana Mas? Sebenarnya ini kali ketiga ke Medan. Oh, kali kita berarti sudah cukup sering ya? Cukup sering ke Medan. Nah, kira-kira gimana nih Mas pengalaman selama 2 hari ya Mas? 2 hari atau 3 hari di Medan? Sudah 2 hari ya, Ya. di Medan ya. Jadi kotanya enak, ternyata Medan cukup berkembang sekarang ya. Beda dengan pertama kali ke sini gitu. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu itu jauh berbeda. Oke, baik. Nah, kalau kira-kira selama di Medan ini sudah kemana aja Mas? Atau sudah menumbuhkan ekonomi UMKM mana saja nih? Oh iya, jadi kalau secara akun neraca gitu ya, selama di Medan Ya. kami berusaha memajukan yang pertama kedai kopi, Oke, kopi. yang gimana? kedua perdagangan, Oke, perdagangan. tentunya yang ketiga hotel dengan restoran. Oh gitu. iya, betul. Jadi, sesuai kunjungannya lah. Iya, sesuai. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal ekonomi nih, Mas. Kan Mas Arif ya, Mas, panggilannya. Mas Arif ini kan dari Direktorat Neraca Pengeluaran ya, Mas? Iya, dari neraca pengeluaran. Ya, dan neraca pengeluaran ini kan ya sesuai dengan neraca di BPS ya, Mas. Salah satu outputnya kan yang paling utama itu PDRB, betul ya, Mas? Betul. Nah, kira-kira boleh dong sharing kembali nih ke kawan cerita, kira-kira apa sih PDRB itu secara singkat dan fungsinya gitu, Mas. Supaya kawan-kawan cerita kembali tahu nih PDRB itu apa gitu, Mas. Oke, mungkin kita jangan pakai istilah textbook nanti. Oh, baik. Jadi, Iya. tapi secara singkatan, PDRB itu adalah produk domestik regional bruto. Di mana sebenarnya PDRB itu tujuannya adalah menggambarkan kinerja atau aktivitas ekonomi di satu wilayah. Jadi makanya namanya produk. Jadi by produk. Domestik itu untuk wilayah tertentu, domestik regional, dan sifatnya bruto, artinya PDRB itu adalah kegiatan atau pengukuran aktivitas ekonomi tentunya sebelum penyusutan gitu ya. Kemudian sebenarnya PDRB itu dapat kita gunakan untuk mengukur aktivitas produksi, itu dari sisi lapangan usaha. Jadi kita tahu PDRB ada di sisi lapangan usaha, maka di sana kita bisa dapat produktivitas. Lalu apa yang diproduksi tadi akan dikonsumsi oleh institusi atau siapa yang mengkonsumsi. Di sana kita ukur dengan istilah PDRB menurut pengeluaran. Dan yang ketiga, dari aktivitas produksi dan aktivitas konsumsi tadi, kita juga bisa mengukur siapa yang paling diuntungkan atas aktivitas produksi dan konsumsi tadi. Jadi sebenarnya gambarannya adalah komprehensif, Mas. Tidak dari sisi produsen, tapi juga konsumen dan penikmat ekonominya ya, terakhir ya. Iya. Ambil keuntungan. Ekonomi berarti bisa ya sekompleks itu dan sefungsional itu ya, Mas, untuk PDRB ini. Nah, yang saya baca-baca nih Mas, dan yang saya tahu nih, BPS kan dalam menghitung PDRB gitu ya Mas, itu kan menggunakan 2 harga yang berbeda gitu ya Mas, atas dasar harga berlaku ya Mas, dan atas dasar harga konstan gitu ya Mas, dengan tahun dasar yang telah ditentukan. Itu betul ya Mas? Betul. Nah, yang saya baca juga ini kan tahun dasar BPS terakhir dalam penghitungan PDRB kan adalah tahun 2010 ya Mas? 2010. Kemudian sebelumnya tahun 2000 ya Mas? Tahun 2000. Iya, nah kira-kira nih apakah saat ini masih menggunakan tahun 2010 Mas, atau sudah ada penyesuaian untuk penghitungan PDRB ini? Oke, baik. Jadi PDRB itu tadi di awal tujuannya adalah mengukur aktivitas ekonomi atau kinerja ekonomi. Nah, ketika kita mengukur, sederhananya kita menilai secara kuantitatif gitu ya, betul. nilai ekonomi yang ada. Jadi kalau kita ukur tahun
tahun ini atas kegiatan ekonomi tahun lalu, maka kita akan mendapatkan PDRB atas dasar harga berlaku. Jadi harga berlaku yang sekarang. Tetapi teman-teman, bahwa karena kita hitung PDRB itu setiap tahun, maka selain kita mengukur nominal atau kuantitas tadi, kuantifikasi, kita juga harus memperhatikan kualitas. Contohnya, mungkin teman-teman selama ini melakukan konsumsi satu barang ya, atau produksi beras misalnya. Jadi produksi beras dari tahun ke tahun dan harga beras dari tahun ke tahun, kita tahu bahwa bisa saja nilai konsumsi beras kita sekarang secara nominal itu berlipat ganda dari tahun lalu. Tetapi apakah kuantitasnya atau volume beras tadi itu berlipat ganda? Kan tentunya tidak, karena kita saya rasa makannya nggak lebih banyak ya daripada setiap hari tidak bertambah banyak ya. Nah, di sanalah kita menggunakan istilah harga berlaku dan harga konstan. Jadi kalau harga konstan, yang kita ukur adalah perubahan volume. Kita gunakan harga acuan yang sama dengan tahun dasar kita. Iya, tahun dasar. Baik. Berarti kalau kira-kira nih Mas, untuk saat ini kan masih tahun 2010. Betul masih tahun 2010. Nah, kira-kira dari BPS sendiri atau mungkin dari Direktorat Neraca, ada nggak sih rencana untuk penyesuaian tahun dasar ini agar lebih dapat incomparabilitasnya ya Mas, atau keterbandingannya lebih up to date seperti itu Mas? Oke. Di dalam pengukuran biasanya kita melakukan perubahan tahun dasar, disebutnya begitu, perubahan tahun dasar itu kebiasaan ya, artinya pakemnya sendiri adalah kita harus memperbaiki atau merubah tahun dasar untuk setiap periode tertentu. Alasannya adalah adanya aktivitas ekonomi baru gitu ya. Kalau kita ketahui 2010 itu tidak banyak ojol lah ya, fenomena online ya. Betul. Tapi di 2023 ini sudah banyak sekali ya kegiatan ekonomi digital. Jadi atas adanya berbagai aktivitas tadi, kemudian juga perubahan komoditas, misalnya dulu 2010 kita masih baru, sepemahaman saya baru pertama kali keluar Android, belum ada BlackBerry, 2010. Betul. Kemudian masuk Android, BlackBerry, semua orang pakai BlackBerry. Sekarang tidak ada lagi yang pakai BlackBerry. Jadi siklus itu sebenarnya menunjukkan bahwa ekonomi itu berubah ya, Mas. Ekonomi berubah, cara pembelian berubah. Dulu kita konvensional, sekarang semua serba digital, online. Nah, maka memang sesuai, rekomendasinya adalah setiap periode tertentu kita harus mengupdate tahun dasar supaya apa yang kita gambarkan dalam penghitungan PDRB itu lebih representatif. Kemudian kalau kita lihat waktu 2010 ke 2023 ini kan lebih dari 10 tahun, berarti di luar kebiasaan ya. Nah, memang kami itu di BPS sudah berencana melakukan perubahan tahun dasar di sebelum 2020, namun ada pandemi. Jadi COVID, ketika pandemi COVID, tentunya kita tahu seluruh akses komunikasi atau transportasi itu terhambat, sehingga kegiatan perubahan tahun dasar tadi itu kami mundurkan. Di tahun 2023 ini kami akan melakukan rebasing gitu ya, atau istilah perubahan tahun dasar, di mana kami akan mencoba menggunakan metode yang sedikit berbeda dengan tahun dasar lama. Jadi kalau tahun dasar yang lama, tahun dasarnya tetap di 2010, kemudian penghitungan PDRB-nya akan berjalan ke 2011 dan seterusnya. Namun di 2023 ini inisiasi dari pimpinan adalah kita akan menggunakan tahun dasar berjalan. Jadi tahun dasarnya tidak berhenti di satu titik,
Namun setiap tahun dasarnya akan bergeser. Jadi sebagai ilustrasi, tahun 2023 ini tahun dasarnya adalah tahun 2022. Oh, baik. Begitu juga nanti 2024 tahun dasarnya adalah 2023. Nah, di sana kita punya banyak keuntungan sebenarnya. Jadi penggunaan ini tentunya akan merubah cara kita mengukur, tapi juga ada keuntungan yang dapat kita raih dari sana. Apa aja itu Mas kira-kira keuntungan?